Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua, pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang organ gerak pada manusia. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai gangguan-gangguan yang terjadi pada organ gerak manusia. Ada apa sajakah itu? Langsung saja kita belajar materinya. Nah, yang pertama akan dibahas yaitu kelainan pada organ gerak pasif. Organ gerak pasif yaitu tulang. Ada apa aja sih kelainan pada organ gerak pasif? Yang pertama yaitu fraktura. Fraktura. Ada yang sudah pernah mendengar fraktura itu apa? Jadi, ini bentuk dari fraktura. Kalau diperhatikan, apa yang terjadi pada tulang ini? Patah? Ya. Fraktura itu merupakan kelainan pada tulang yang disebabkan akibat kecelakaan, baik kendaraan bermotor atau jatuh. Terdapat dua jenis fraktura, yaitu fraktura tertutup dan fraktura terbuka. Fraktura tertutup itu patah tulang yang tidak sampai merobek kulit atau otot. Jadi masih berada di dalam kulit atau otot. Sedangkan yang fraktura terbuka itu patah tulangnya sampai menembus kulit atau otot. Bisa dipahami ya? Kemudian, kelainan pada organ gerak pasif berikutnya, yaitu yang kedua, ada osteoporosis. Osteoporosis itu merupakan pengeroposan pada tulang. Nah, ini disebabkan karena tubuh manusia itu sudah tidak mampu menyerap dan menggunakan kalsium secara normal, sehingga terjadi pengeroposan tulang. Bisa diperhatikan pada gambar, jika tulang manusia dalam keadaan normal itu, yang ini gambarnya. Ketika manusia itu sudah kekurangan kalsium, maka terjadi pengeroposan. Nah, ini jadinya. Sehingga terjadi kelainan osteoporosis. Bisa dipahami ya? Nah, selanjutnya terdapat fisura. Fisura ini merupakan kelainan pada organ gerak pasif atau tulang yang diakibatkan karena kecelakaan atau jatuh. Jadi fisura ini retak, keretakan yang terjadi pada tulang. Bisa diperhatikan gambarnya, ini hanya retak saja, tidak sampai patah. Kalau yang sampai patah itu namanya fraktura. Bisa dipahami ya untuk fisura? Oke. Kemudian terdapat lordosis. Dapat diperhatikan gambar berikut. Nah, anak-anak, ini gambar apa? Gambar seorang anak yang sedang duduk, tetapi dengan posisi yang salah. Nah, jangan seperti ini ya. Nanti akan terjadi kelainan lordosis. Lordosis itu apa? Jadi, lordosis ini merupakan kelainan tulang belakang yang menjadi bengkok ke arah depan. Ini disebabkan karena kesalahan posisi duduk yang kurang tepat. Jadi, anak-anak diusahakan jika duduk pada saat belajar harus lurus, jangan sampai bengkok. Nanti tulangnya akan jadi seperti ini. Oke? Kelainan tulang yang selanjutnya terdapat skoliosis. Skoliosis ini apa?
Nah, ini ada gambar anak-anak lagi yang sedang duduk tetapi posisinya juga salah. Tapi berbeda dengan yang lordosis. Ini bentuknya seperti apa? Huruf S. Nah, jadi skoliosis ini kelainan tulang belakang yang melengkung ke arah samping, sehingga tulang punggungnya ini menjadi bentuk S. Nah, jangan sampai seperti ini juga ya anak-anak semua. Nah, selanjutnya ini terdapat kifosis. Kifosis itu apa? Coba perhatikan gambar ini. Sama seperti kasus kelainan pada lordosis dan skoliosis, kifosis ini disebabkan dari kebiasaan posisi duduk yang tidak tepat, sehingga menyebabkan bungkuk. Nah, jadi kelainan tulang belakangnya itu bengkok ke arah belakang. Jadi, akhirnya anak-anak ini menjadi bungkuk. Jangan sampai seperti ini juga ya. Mohon untuk dibiasakan posisi duduk dengan baik dan benar agar tidak terjadi kelainan pada tulang. Mengerti ya anak-anak semua? Anak-anak semua setelah mempelajari organ gerak pasif, gangguannya itu ada apa aja. Sekarang untuk yang kedua, kelainan pada organ gerak aktif atau otot. Kelainannya ada apa aja? Yang pertama yaitu hipertrofi. Hipertrofi itu apa? Gambarannya seperti ini. Ini ada otot yang membesar. Nah, jadi hipertrofi itu kelainan otot berupa pembesaran otot yang mengakibatkan ukuran otot menjadi lebih besar dari ukuran semula dan menjadi lebih kuat. Hal ini disebabkan karena adanya aktivitas yang berlebihan, seperti bekerja, berolahraga. Akhirnya otot-ototnya ini akan menjadi besar. Biasanya jika anak-anak melihat seorang olahragawan itu pasti ototnya besar, ini karena adanya hipertrofi. Mengerti ya? Kemudian untuk kelainan otot yang selanjutnya yaitu terdapat atrofi. Atrofi itu apa? Nah, ini gambarannya. Jadi atrofi ini kebalikan dari hipertrofi. Kalau hipertrofi itu pembesaran otot, maka atrofi ini terjadi pengecilan otot atau menghilangnya kemampuan kontraksi. Sehingga ini bisa disebabkan adanya penyakit poliomyelitis yang merusak sel saraf otot, sehingga ototnya menjadi mengecil nih, seperti pada gambar. Oke. Kelainan pada organ gerak aktif atau otot yang selanjutnya yaitu terdapat kram atau kejang otot. Berikut gambarnya. Nah, jadi kejang otot ini terjadi karena adanya kontraksi otot yang terus-menerus, sehingga otot tersebut kejang dan terasa sakit. Ini disebabkan ketika cuaca dingin, atau jika anak-anak mau berolahraga tetapi tidak pemanasan terlebih dahulu. Nah, itu akan menyebabkan kram atau kejang otot. Bisa dimengerti ya? Kelainan yang selanjutnya yaitu terdapat stiff atau kaku leher. Nah, kaku leher ini bisa dilihat. Jadi, ini disebabkan adanya peradangan otot
trapezius leher akibat gerakan yang salah atau hentakan secara mendadak. Jadi nanti di sini ada lehernya, ototnya menjadi kaku. Oke, lanjut ya. Kemudian kelainan otot yang terakhir yaitu terdapat tetanus. Nah, ini. Jadi tetanus itu adanya infeksi bakteri Clostridium tetani. Jadi bakteri ini tuh dapat masuk melalui luka pada tubuh. Makanya akan menyebabkan kejang-kejang. Bisa dimengerti anak-anak? Oke. Sekian pembelajaran hari ini, semoga anak-anak semua paham dengan materi yang sudah Ibu sampaikan. Terima kasih sudah menyimak, dan jika ada yang kurang jelas, dapat menghubungi Ibu atau dapat komentar di video ini. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.